Baik lagi bersama gue Rivaldi Andrayana, konten ngobrol. Kali ini gue bersama Xiao aja Studios lagi. Halo Bagus semua, Kakak. selamat malam, selamat pagi, selamat siang, siapapun yang nonton di saat apapun kondisinya. Tapi kita syuting lagi malam. Syutingnya malam, jadi selamat malam. Malam ini. Kita Tetap seger dong. kasih yang terbaik. Tetap kasih yang terbaik, begadang-begadang Buat ya. aja ini ya kita kan masih ngerintis ulang lagi. Ngerintis. Ya, gimana kabar lu? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa. Lesung pipit buatan. Orang mau lesung pipi ini Tom borok borok di pipi anjir. Nyadoin aja biar cepet sembuh. Amin. Jadi ngapain nih? Gue disuruh sini ngapain nih? Gue mau sedikit ngobrol sama apa lu. Tuh? Kan udah biar kata kita satu kerjaan. Tapi yang namanya ngobrol ya deep talk lah. Jadi bahasa sekarang mah udah jarang banget nih. Biasanya kita kalau ngobrol ya tentang kerjaan. Sekarang gue mau ngobrol tentang pribadi lu nih yang masih banyak belum gue ketahuin. Kan ada beberapa yang udah tahu lah. Ada beberapa yang gue belum tahu. Apa itu? Kalau nggak salah lu baru-baru ini habis jadian ya? Maksudnya habis jadian. Baru jadian sama seseorang yang gue kenal juga. Iya. Jangan sebut nama lah ya, pokoknya gue nggak mau. Inisialnya adalah ya. Adalah someone. Gue nggak mau nyebut nama. Iya, dan ternyata itu dia temen SD gue. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya karena gue sadar dunia itu sempit. Jadi ya kita nggak boleh. Bukannya dunia sempit sih, lu mainnya situ-situ aja sebenarnya. Iya emang. Iya, circle kurang. Iya. Maklum bang. Nah ini. Jadi ya itulah. Ampun bang. Udah berapa lama sih? Baru bulan kemarin ya? Kurang lebih mulainya alhamdulillah Oktober. Tanggal 16. Oktober. Lama juga ya? Alhamdulillah. Kan baru kemarin. Karena gue tipikal orang yang nggak pernah ngitungin berapa tenggat waktu. Bagi gue itu unlimited. Tapi waktu itu yang pas pertama kali lu jalan ke gap sama gue, yang gue lagi di warkop sama si Ganis. Kan baru kemarin, seinget gue. Itu Oktober bro. Emang ya? Ya nggak tau lah. Waktu itu yang berasa cepat. Tuh. Dan sekarang udah di penghujung tahun 2022. Iya, udah mau 2022. Udah mau 2023 balik. Maaf udah. Nggak kerasa ya. Apa impian lo di 2023 nanti? Yang terbaik buat karir gue dan bisa jadi pribadi yang lebih baik dari segi keluarga, dari segi hubungan. Ya udah, intinya yang terbaik buat hidup gue. Ya, jadikan masa lalu untuk pelajaran. Iya, apa yang sudah terjadi di masa lalu, gue akan selalu jadikan itu pedoman gue untuk belajar. Ya. Memperbaiki diri. Ya, masa lalu kan sebelumnya ya, tapi kenapa begitu cepet lu yang awalnya lu bener-bener ngedown tuh waktu itu, setelah lu ditinggalin sama yang sebelum ini, bahkan sampai lu nekat mengajak gua tengah malam buat ke rumahnya. Anjir, kata gue itu hal bodoh. Dan sekarang lu bisa nemu orang yang bener-bener lu yakinin kalau dia jodoh lu. Ya. Gimana caranya lu bisa kayak gitu? Yang pertama, satu hal yang gue setelah berpikir ketika gue gagal dalam hubungan, itu pasti ada beberapa kesalahan gue. Walaupun nggak sepenuhnya. Karena manusia nggak luput dari kesalahan ya. Jadi adalah mungkin 20%-nya dari sifat. Karena gue kan jujur orangnya tipenya agak posesif ya. Karena gue sayang gitu kan. Karena gue sayang, walaupun ya agak posesif lah ya. Tapi karena gue sayang. Mungkin
dengan cara gue di sebelumnya mungkin ada yang untuk menurut dia versi dia kurang nyaman, itu mungkin alasan dia meninggal. Jadi disitulah gue masa lalu kelam itu gue jadiin pelajaran buat hubungan yang sekarang. Jadi itu sih apa yang terjadi masa lalu gue itu ya gue jadiin pelajaran setiap detail-detailnya untuk jadi ketika gue menghadapi masalah-masalah dari masalah ngambek-ngambek biasa, ribut-ribut kecil mungkin atau selisih paham, gue jadi lebih bijak menyikapinya. Itu sih yang gue rasain. Jadi yang tadinya dulu gue langsung memakai ego gue, sekarang gue nggak pakai ego lagi. Gue lebih mengedepankan ya kita ngobrolin dulu, kita cari jalan tengahnya. Itu sih, dan alhamdulillah sejauh ini gue sampai pernah ngomong kayaknya letak berantem kita tuh nggak ada deh sama yang sekarang, karena emang mungkin belum ya, gue juga semua belum. Hubungan pasti ada fasenya, konflik. Pasti ada fasenya. Dan tapi untuk sejauh ini, dan gue juga nggak bisa mendahului ketetapan Allah, tapi intinya sejauh ini komunikasi kita alhamdulillah lancar. Dan karena itu semua balik lagi dari masa lalu dia dan masa lalu gue, kita saling belajar. Jadi ketika kita udah bertemu nih, insya Allah kita udah di versi terbaik diri kita. Amin. Amin ya Allah, amin. Tapi untuk saat ini, menurut lu, diri lu ini udah menemukan versi terbaik lu atau belum? Ya bisa dibilang kalau dari sisi mengendalikan emosi, gue sih kayak ngerasa gue lebih dewasa sih. Walaupun mungkin dari sisi ini balik lagi, ini gue yang gue rasain ya. Mungkin pendapat orang gue belum dewasa, belum gue mau ekstra lah. Tapi kalau dari gue yang gue rasain, gue membandingkan diri gue ke hubungan yang sebelumnya, gue jauh banget. Gue dulu kalau udah curiga ya atau cemburu dikit misalkan, gue langsung marah-marah, biasanya marah-marah nggak jelas, bawel gitu. Overthinking ya, karena emang kita sayang banget kan sama seseorang itu. Tapi sekarang gue enggak, kayak gue lebih kayak kenanya dulu, memastikan dulu, ya sudah. Kayak itu gue ngerasa buat perbedaan di situ. Ya sedikit lebih baik. Lebih baik karena emosi itu bagi gue penting banget. Karena kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita dalam hal apapun, kita bisa salah paham sama orang ini. Ya, kurang-kurangin makanya bos. Iya, makanya itu sih, itu kalau dibilang jadi versi terbaik, mungkin belum ya. Yang namanya manusia kan masih berproses sampai di titik dimana ya nanti ya nggak akan ada titik habisnya sih manusia itu berproses. Jadi ya akan terus mengikuti zaman sih. Berbaru. Ya, ngomongin soal versi terbaiknya seseorang. Zaman sekarang kan banyak nih yang di sosmed, mungkin lu pasti tahu lah, di sosmed ini banyak baik perempuan atau cowok yang bener-bener ya dia nunjukin gue punya ini, gue punya itu, gue bisa kesini, gue bisa gitu. Lebih mentingin gaya intinya. Sedangkan di kehidupan nyatanya belum tentu dia seperti itu. Bahkan yang mohon maaf masih jadi beban keluarga. Belum bisa ngerti gue buat keluarga ya. Nah itu menurut pandangan lu itu gimana untuk orang-orang yang seperti itu? Saat ada dua sisi sih sebenarnya gue ngeliat ya. Sisi pertama, positive thinkingnya adalah mungkin dari diri dia itu adalah media untuk dia melampiaskan beban hidup dia. Kita nggak tahu beban hidup orang. Dan mungkin dia nggak punya teman curhat, nggak punya media buat menyampaikan curahan hatinya, dan akhirnya dia melampiaskannya ya ke hobi yang jadinya dilihat orang itu negatif. Tapi di sisi nettingnya, dia membuat dirinya tuh jadi murah. Terutama wanita yang harus, kita lelaki itu mengumpulkan uang untuk mahar, bukan? Tapi dia malah memurahkan dirinya dengan joget-joget segala macam, memamerkan. Gue tahu lu cakep, gue tahu body lu kayak gitar Spanyol, cuma nggak perlu lu pamerin kan gitu, misalnya ibarat kata. Karena sesungguhnya lelaki itu makhluk yang gampang tergoda, ya nggak sih? Tergoda bukan berarti tergoda pengen memiliki, bukan, tapi tergoda syahwatnya, hawa nafsunya itu yang akan terjadi, ya dosanya ke dia juga gitu, bukan ke kita sebagai lelaki. Ke kita lelaki mungkin dosanya 30% misalnya, 70%-nya ke dia, karena yang memancing dia gitu sih. Jadi tapi ada dua persepsi sih. Jadi
satu sisi kita nggak bisa ngejudge 100% ya, karena tapi nggak semua orang kayak gitu, tapi ada aja yang begitu. Gitu aja kita nggak bisa ngejudge 100%. Kebanyakan ya sih. Kebanyakan sih begitu sih emang ya. Jadi kadang mungkin kalau ada yang merasa dan yang ada yang mungkin lagi nonton dan mengalami hal itu, gue cuma saranin kasihanlah sama diri lu bro, ya nggak sih? Ini kan nama gue aja sih nih. Kasihanlah sama diri kalian gitu, maksudnya kalian itu cantik, kalian itu baik, kalian memang pasti punya hati yang baik, tapi jangan membuat diri kalian jadi murah gitu dengan ditonton banyak orang kalian seneng gitu. Dengan kalian punya kecantikan, kenapa nggak kalian bikin jadi kalian jadi model, ya nggak sih? Model photoshoot dengan pakaian tertutup, mungkin kebaya, dengan mungkin dengan dandan apa namanya ya, baju-baju Indonesia gitu, batik segala macam. Kenapa nggak gitu? Mungkin jadi model kan, nanti dapat endorse. Ya kita kalau emang dia pede dengan penampilannya, kenapa dia nggak memanfaatkan ke situ aja? Gitu sih. Jalan pemikiran manusia kan beda-beda. Iya, beda-beda sih. Dan pemikiran orang-orang beda-beda. Mungkin dengan cara itu ya dia happy, dia enjoy. Jadi kita nggak bisa sebenarnya nggak bisa menjudge juga, nggak bisa memaksakan orang untuk baik-baik aja. Betul. Untuk benar-benar ya ngelakuin hal positif lah. Nah kita sebagai orang yang mungkin ya nggak munafik juga, kita juga sebagai lelaki ada sekian persen seneng lah ngeliatnya ya, cuma ya nggak mungkin sih, itu manusiawi sih. Kalau sampai lu nggak normal. Iya kan, jadi ininya lebih ke sayang diri kalian lah gitu. Maksudnya kalau emang apa yang kita omongin ini bisa nyadarin kalian, ya stop sekarang juga. Masa depan kalian masih jauh, ya nggak sih? Betul. Nah, apalagi yang namanya masih muda. Iya, masih muda. Ya lu boleh sih yang namanya nyenengin diri lu, puasin masa muda. Betul. Boleh, cuma ya masih banyak hal positif yang bisa dilakuin. Ya contohnya kayak gitu tadi, kalau kalian punya ngerasa kalian cantik, body kalian oke, ya jadi model aja, photoshoot dengan pakaian khas Jawa misalkan, khas Sunda, ya kan? Biasanya jadi nantinya artis kok ini yang MUA gitu ya kan? Iya. Yang photoshoot ini makeup artis gitu-gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Jadi itu sih sebenarnya banyak kok hal positif di dunia yang bisa kita explore. Hanya saja memang kalian lebih ke jalur cepat. Karena jalur cepat ya emang gitu sih. Sebenarnya ya hal-hal yang kayak hal-hal konyol, hal-hal orang bikin orang goblok, orang bego itu malah cepet naiknya. Iya, itu sih yang kadang bikin gua Wajah Studios dan teman-teman ngedown. Kita bikin konten, mikirin konsepnya ya, ngeditnya bermalam-malam gitu, tapi kalah sama orang yang cuma modal tutorial HP doang, tutorial nafas. Tutorial makan. Terus sebenarnya orang-orang kita itu butuh yang hiburan-hiburan seperti itu. Iya sih emang, karena bener-bener ya mohon maaf, di Indonesia ini terlalu serius sampai yang aturan nggak penting aja dibikin serius. Ya mohon maaf, karena mau ini kita sebagai masyarakat juga punya hak untuk berpendapat. Jadi pendapat masing-masing ya. Jadi karena gua nggak mau ada tukang bakso di depan rumah gua ya, atau megang walkie-talkie itu di gua ada HT tenang. ya intinya ya itulah, Indonesia terlalu serius, jadi ketika ada sesuatu yang bisa diviralkan jadi lucu, ya udah viral tuh. Lebih baik lagi hukuman itu dibuat untuk dilanggar. Hanya di Indonesia. Bayangin aja. Iya. Ya itulah, jadi ya gitulah. Kadang kita bisa mengkritik orang, tapi kadang kita juga nggak sadar bahwa diri kita tuh masih belum sempurna. Betul. Jadi gue kalau membahas hal yang tadi yang lu tanyain itu, gue masih belum bisa 100% untuk pure untuk mengungkap, karena itu jatuhnya gue munafik dong. Karena gue sendiri sekian persennya ya suka ngelihatnya, dan semua lelaki di dunia ini kalau dia normal pasti suka. Pastilah namanya ngeliat cewek joget-joget, apalagi DJ. Coba aja HP-nya
TikTok ya, pasti banyak. Ya intinya itu sih ya, pokoknya kalau gue boleh bisa nyisipin pesan, ini juga buat semua orang tadi yang beberapa, jadiin masa lalu itu pelajaran ya. Seberapa kelam kalian punya masa lalu, seberapa kejam itu masa lalu, ya jadiin aja itu pelajaran di masa depan kalian. Mungkin dari karir kalian dulu gagal karena apa, hubungan kalian gagal karena apa, ya kalian introspeksi diri kalian, jangan selalu mencari kesalahan orang juga. Lebih baik punya kesalahan baru dibandingkan mengulang kesalahan yang betul sama. Betul, karena sesungguhnya manusia itu tempatnya salah. Iya. Nggak ada manusia yang 100% benar. Kecuali Nabi Muhammad dan nabi-nabi. Bahkan Nabi Muhammad pun masih punya salah. Pasti punya salah karena beliau manusia. Iya. Ya itu sih, jadi intinya ya whatever it is. Ustadz. Enggak, gue cuma sedikit dulu gue sempat barbar, jadi sekarang hijrah sedikit lah ya. Barbar apaan? Bagi gue sih itu barbar hitungannya. Ngapain? Ya. Jarang sholat doang. Ya elah, jarang sholat doang. Tapi ya sih. Iya. Bija itu mah. Gue juga sekarang sudah mulai memperbaiki diri. Iya. Udah mulai sadar gue akan dosa-dosa. Mulai hal-hal kecil lah ya. Oke, sekian, mungkin gue udah cukup termotivasi nih untuk malam ini. Ya gue juga masih sama-sama belajar, masih perlu arahan untuk biar lebih baik lagi. Mungkin di luar sana kalau ada masalah atau mungkin punya cerita tapi nggak punya wadah untuk cerita, bisa aja datang aja ke Wabrol. Datang aja karena kita welcome banget buat kalian yang nggak punya wadah buat cerita. Daripada ngelakuin hal negatif yang kayak kita tadi bilang, ini kan obrolin tapi dengan pak yang tertutup. Nggak apa-apa, kamu buka. Oh jangan, lu demen dong. Jangan Bije, ntar ini semangat banget ya. Caranya Bije. Caranya gimana tuh Gus? Untuk kalian yang punya story atau kisah yang bener-bener kalian tuh pengen sharing ke kita, DM aja ke Instagram Maju Studios, bisa inbox atau komen di salah satu postingan kita, nanti pasti akan direspon. Adminnya gabut, fast respon banget. Soalnya jomblo. Iya jomblo. Enggak dia cakep bro. Kerjaannya mantep bro. Ya udah buat sama gue aja. Gue aja nggak tahu sampai sekarang. Adminnya itu sebenarnya satu dia, satu lagi temennya dia nih. Bahkan ngeliat mukanya aja gue nggak tahu. Iya itu rahasia dan tidak bisa dibahas. Oke. Ya. Terima kasih sudah menemani malam yang gabut ini gue. Sebenarnya ini dadakan gue pulang kerja loh. Iya ini ya. Makasih juga buat yang mau dengerin podcast yang tidak bermutu ini. Ya semoga bermutu dikit lah ya. Bermutu lah, mau buat termotivasi lah. Iya betul. Untuk orang-orang di sana. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe yang belum subscribe ya. Ingat ibadah itu loh, nolong orang. Ya, betul. Tolong ya, sponsor masuk. Apa nih? Sponsor, ayolah berapa kek ya, masuk aja masuk. Ya, kita masih ngerintis nih, ngerintis ulang. Waktu itu kita sempat naik. Kita sedang di fase down. Faktor ya mungkin bisa hitungan jari membernya, jadi ya mohon maaf bila ada kekurangan dari segi apapun itu. Namanya manusia sih banyak kekurangan ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekian dari gua, Rivaldi Andriana, Bagus Walantaka. Salam Maju Studios.